Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ketiga ini saya akan menyampaikan tips selanjutnya. Kalau tadi video pertama kita bagaimana membuat orang terkesan, kita mencari perhatian, menarik perhatian audiens penonton, gitu ya, pendengar peserta yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua bagaimana kita membuat penonton audiens itu membuat penasaran karena kita kasih tahu ujungnya itu mau jadi apa bisa apa. Nah sekarang bagaimana kita sambungkan memori-memori peserta gitu ya, tentang materi yang kita sampaikan itu gitu ya, harus nyambung. Jadi memori peserta tuh seperti apa, kita harus cek dulu, cari tahu dulu peserta audiens penonton tuh tahu nggak sih tentang materi yang kita sampaikan. Kenapa ini penting dibahas? Karena agar kita akan bisa merekonstruksi atau mengkonstruksi. Kalau merekonstruksi kan mengulang lagi kalau apa yang udah kita tujukan di awal kontretan gitu. Tapi kalau mereka kalau seandainya ada yang berbeda gitu. Kalau konstruksi ya kita udah di awal, oh sesuai, udah terus diterusin lagi nih ceritanya itu. Tapi kalau seandainya agak berbeda nih gitu pengetahuan para audiens saya itu ataupun agak berbeda nih penonton tuh taunya gitu berbeda direkonstruksi itu penting sekali gitu agar kita nyambung nantinya. Jadi kita nggak akan ngomong sesuatu yang mereka nggak pernah tahu gitu, minimal tahu sedikit. Kenapa? Karena penting banget untuk terus ngikutin mereka itu kepada apa yang kita sampaikan. Itu contohnya kayak gini. Saya akan pakai contoh yang pertama tentang kesan pertama. Pernah nggak membayangkan gitu kalau seandainya teman-teman kembali ke masa lalu? Nah, di sini siapa yang pernah mimpi? Di sini siapa yang pernah memiliki harapan gitu ya, kembali ke masa lalu meskipun itu ingatan? Karena ada beberapa waktu-waktu di masa lalu luput dari ingatan. Pernah bermimpi kembali ke masa SD atau waktu dulu atau sesuatu yang pernah kita hilang gitu ya memorinya? Pernah ada? Nah, pada saat kita menyampaikan ini, mengecek gitu ya, mengecek kepada peserta audiens tentang pernah nggak gitu kan kembali masa lalu atau berpikir atau membayangkan atau bermimpi tentang masa lalu, kembali masa lalu, sesuatu yang kita pernah lupakan atau kita zaman-zaman dulu waktu SD gitu. Ini untuk mengecek sejauh mana kalau mereka pernah gitu kan, berarti mereka ingin dan memang ada sesuatu yang mereka harapkan di masa lalu gitu. Ada yang pernah dihilangkan memorinya dan ingin kembali ingat. Gitu. Kenapa ini penting? Karena nanti kan saya akan ngasih tahu tekniknya bagaimana kembali ke masa lalu tanpa mesin waktu kayak gitu. Iya, karena nantinya tuh di ujungnya tuh gitu ya ada tips selanjutnya. Nah karena itu penting sekali untuk nanti nyambungin konten saya nantinya tuh. Materi saya di selanjutnya itu. Jadi kalau seandainya, aduh saya belum pernah tapi saya pernah nonton film-film fiksi, kayaknya seru banget nih kalau ngomong kembali masa lalu. Nah kalau gitu berarti kita apa? Kita juga, berarti dia ingin punya mesin waktu tuh. Kayaknya seru deh kalau masa lalu. Kayak gitu. Minimal ada penasarannya. Nah pada saat kita udah mengetahui hal ini, itu sangat menjadi suatu bekal buat kita. Dan mereka punya pemahaman dulu. Berarti ada loh orang yang ingin paham, ingin tahu, ingin melakukan kembali ke masa lalu atau mengingat masa lalu. Makanya saya sebut ini adalah stimulate a recall of prior learning. Saya ulangi, stimulate a recall of prior learning. Menstimulasi ingatan, memanggil ingatan masa lalu untuk proses pembelajaran sekarang. Menstimulasi, merangsang ingatan-ingatan kembali masa lalu, merecall gitu untuk menjadi pembelajaran sekarang yang akan kita bahas gitu. Penting sekali agar kita bisa nyambung dengan materi kita para peserta itu. Jangan sampai olhok wari ngacai, kirain paham, kirain tahu, tapi dia nggak paham apapun. Itu salah dan itu kurang pas.
Makanya nanti seolah-olah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan pembicaraan kita. Kalau mereka nggak ada sedikit pun pengetahuan ataupun pengalaman tentang apa materi yang kita sampaikan. Oke teman-teman, stimulate recall of prior learning, stimulasi rangsang dengan cara bertanya, dengan cara ngecek para peserta audio kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.